أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara, di suatu ceramah yang pernah saya lakukan, kebetulan ada seseorang di situ yang dengan genangan air matanya minta bicara dengan saya. Jadi sampai di satu tempat, kami berdua saja. Ya, tak usah saya katakan siapa orangnya ya. Pak Ustadz, katanya, saya ini sekarang sudah berumur hampir 60 tahun. Tapi masih ganteng ya. Nah, jadi kata saya yang ingat sama Tuhan baru kira-kira 1 tahun ini, katanya. Jadi yang sudah, wah, saya betul-betul manusia yang jahat, preman ya, jinggo. Bisanya diterima Tuhan tobat saya. Itu katanya. Apakah diterima Tuhan saya kalau bertobat? Saya perhatikan ya, orang yang sudah berusia lanjut tapi masih garang ya, masih gagah. Saya bilang, jelas sekali Allah mengatakan, "Watubu ilallahi taubatan nasuha." Bertobatlah kamu kepada Allah, tapi betul-betul tobat. Pasti diampunkan Tuhan. Wal mustaghfirina bil ashar, ya. Meminta ampun apalagi jauh di tengah malam, orang sedang lelap tidur, bangun diambilnya uduk, bersujud kepada Tuhan meminta ampun. Pasti diampunkan Tuhan. Betul Ustaz? Iya, yakinlah. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Pasti Tuhan ampunkan. Apabila datang seorang hambaku kepadaku, datang kepada Allah maksudnya bersujud kepada Allah, meminta ampun dia kepadaku dengan genangan air matanya, itu cukup bagiku untuk menghapuskan semua dosanya. Dan dia akan aku kasihi lebih daripada 2 ibu bapa terhadap anak kandungnya. Mau apa lagi? Baru agak cerah wajahnya ya. Diulangnya lagi, pasti dapatkan pada pasti, tapi betul-betul. Ya, betul-betul. Akan saya kasihi orang ini lebih daripada 2 ibu bapa terhadap anak kandungnya. Saya kadang-kadang terpikir oleh saya ya, begitu hebatnya Allah, Tuhan Maha Segala ya, mengasihi hambanya. Bagaimanapun besar dosa ya, pasti akan dikasihi Allah. Seperti ibu bapak terhadap anak kandungnya. Kadang-kadang berpikir saya punya anak juga ya. Orang yang mengenal saya juga punya anak, 9 anak saya. Walaupun orang katakan saya ini ustadz, kata orang,
Ada juga anak ustadz ini yang preman jinggo tak tentu ada. Bukan tidak diajar, bukan tidak diperingati, tapi yang bandel-bandel tak tentu satu-satu ada. Saya pun kena. Ada anak saya bukan main jahat, sekarang di Jakarta. Dia pergi ke Jakarta itu duit saya dicurinya ya. Waktu saya pulang mengajar, di siang hari pulang mengajar, ya pagi. Saya pulang pukul 9 begitu, setengah 9 pulang. Saya buka laci. Putuslah duit dalam laci itu ya. Kalau macam model-model ustadz macam saya ini, kalau duit-duit 80.000 itu banyak itu ya. Kalau model-model saya adalah model-model yang jutawan itu tentulah nggak ada harga ini sama sekali. Tapi kalau model-model ustadz, model-model pegawai menengah begitu, itu duit 80.000, titik peluh yang dikumpul itu banyak itu. Itulah yang dilipat anak kurang ajar nih. Anak saya itu ditinggalkannya sepotong surat. Maaf saja ya Pak, duitnya saya bawa ya. Yang enak kata dia saja. Menggelegak di dalam. Anak kurang ngajar teman dong. Rupanya Ustadz ni pun sebelum kena Nabi sabar, belum kena, sudah kena Ustadz memang gelupur juga kalau kurang imannya. Iya betul, memang ujian dalam dunia ini hebat. Iya. Taman dong saya berpikirnya, Masya Allah, hancur duit dalam kas. Namanya kas tapi duitnya cuma 80.000, banyak itu. Taman dong, patah selera. Minum kopi pun tak sedap lagi. Nah, pulang istri saya dari belanja. Sudah belanja, ditaruhnya di dapur, disuruhnya ada orang yang memasak gitu. Datang ke kamar, ditengoknya saya temenung. Terkejut dia. Ya, Pak, kok temenung? Anak kurang ajar, anak kau kurang ajar. Kenapa? Habis duitku ditekannya. Ya, siapa? Si Polan. Ya, kan bukan anak saya saja, kan anak kita berdua katanya. Memang betul pula ya. Tapi kalau sudah begitu anak kau, kalau baik anakku, begitu biasa. Itu laki bini pun biasa. Kalau sedang baiknya itu anakku, kalau sudah jahat anak kau. Sudahlah, tak usah temenunglah. Ini juga ibu dia, lain juga ibu dia. Sabarlah. Tapi di situ ustaz, ulama, nyuruh orang sabar pandai. Awak ni bagaimana? Sabarlah. Iyalah sabarlah. Apa boleh buat, sudah putus. Dah, pergilah dia ke dapur menolong masak, ini begitu. Saya patah selera. Jadi makan tengah hari itu pun jangan tidak saja lagi ya. Dijilat-jilat, tak ada lewat lagi, tak ada. Istri ini juga mengatakan, sudahlah Bapak katanya, makanlah, sabarlah. Iyalah sabar. Habis makan, waktu zuhur, sembayangkan imam-imam dalam kamar, menggeletaklah saya. Waktu sudah saya menggeletak begitu, ya istri saya pun ada duit lebih belanja mau dimasukkan ke lemari. Dibukanya lemari, saya tengok membuka lipat-lipatan kain. Sibuk kali dia membuka lipatan kain itu. Ya, dari saya perhatikan gitu sibuk. Ini kena barangkali kawan di dalam hati saya nih. Ini kena dia nih. Betul. Rantai kalungnya, gelangnya, gelang emas. Ya. Ini apa ini yang di telinga itu? Subang itu, cincin emasnya. Dihitung barangkali kira-kira hampir. Ya, ratusan ribu juga lah. Kalau dijual, orang dikumpul-kumpul sejak mula kawin dulu, dikumpul dibeli, putus ditekan anak kurang ajar. Sibuk dia, saya tengok sibuk. Nangis. Saya tanya, Bu, ada apa? Anak kurang ajar, putus sukunya. Sabar, kata saya. Ganti-gantian dalam hati saya, sama-sama kena. Sabar, itulah anak ustadz kurang ajar. Kan dia juga kata saya. Kalau sudah baik anakku, kalau sudah jahat anak kau. Saya ulang balik, enggak, anak kita bersama, kata saya begitu. Kena ya, kena ujian. Memang selama hidup kena ujian.
Nah, ya pergilah satu waktu ada urusan saya pergi ke Jakarta. Itu anak lari ke Jakarta itu. Jadi waktu duduk-duduk makan sarapan pagi mau berangkat dengan plane ya. Jadi makan. Waktu duduk-duduk macam itu apa kata istri saya? Pak, apa? Sampai di Jakarta cari anak kita ya. Ya saya cari. Jadi kalau jumpa, aku yang melahirkan. Aku yang membesarkan. Aku yang menyusukan. Kalau jumpa, bunuh dia di Jakarta. Anak kurang ajar. Pijak-pijak dia. Rela aku. Kata maknya nih, awak sudah panas juga. Dikipas macam itu, makin jadilah. Baik, asal jumpa nanti ku pijak-pijak di muka orang banyak. Berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, di Kemayoran, turun dari kapal terbang, melihat-lihatlah begitu. Di sana ada adik saya ya. Nampak adik menjemput gitu, senang hati. Nampak anak kurang ajar nih. Waktu nampak anak tuh, mampus kau bandit kau. Dari jauh sudah saya tunjuk-tunjuk ya. Mampus kau. Wah, bikin pengejutan dia. Melompat dia dari pagar tuh, dikejar saya, terlungkup dia di hadapan saya. Dia panggil Buya ya. Buya, bahasa Arabnya Buya ini kalau biasa, Papa, Papi, Ayah, Bapak. Bahasa Arabnya Buya. Dia panggil Buya sama saya. Buya, minta ampunlah Buya. Terlungkup ya, macam orang sujud sembahyang di pagutnya kaki. Minta ampunlah, saya perhatikan anak ini. Tadi sudah janji sama istri di rumah, kalau jumpa dipijak-pijak. Tak jadi terpijakkan betul. Tak sampai hati memijakkannya. Jadi kawan-kawan yang dari kapal terbang itu turun, bertanya dia, Pak, ini siapa? Ini anak saya. Beruntung kali lah bapak dapat anak macam ini. Beruntung. Tak tahu kau. Dia lihat yang lahir. Kalau dapat kau anak macam ini, putus kau dalam hati saya. Ini dilihat dari luar saja. Tak jadi terpijakkan dia. Ya sudah. Apa kata Tuhan? Apabila seorang hamba datang dia bersujud kepadaku, meminta ampun dia kepadaku, akan aku ampuni, dan dia akan aku kasih lebih daripada 2 ibu bapa terhadap anak kandungnya. Kalau saya mampu memaafkan anak saya yang datang meminta ampun, apakah kasih sayang Allah kurang daripada itu? Tidak mungkin. Kasih sayang Allah lebih tinggi daripada itu. Jadi saya ceritakanlah kepada orang tua yang tadi itu. Pak, nampak ini? Barulah lega dia. Nah, ini cerita ya. Kejadian. Ini juga. Memang saya ucapkan ini kepada tuan-tuan, saudara-saudara semua. Kembali kepada Allah. Bersujud meminta ampun. Pasti akan mendapat keampunan. Mudah. Untuk Allah mengampunkan orang itu mudah. Soalnya mau kembali atau enggak. Itu saja soalnya. Itu maka selalu berulang-ulang saya katakan, jangan bandel. Kenapa? Di perkara bandel inilah. Nah, saya peringatkan lagi. Ya. Oh, memang ya. Di dalam Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang keberapa? 185. Di ayat itu dikatakan begini. Kullu nafsin zaikatul mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lihatlah nanti surat Ali Imran 185 supaya lebih mantap untuk saudara-saudara, belilah Quran terjemah untuk dibaca-baca. Lihat ayat ini. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa
Siapa saja mati itu pasti akan ditempuhnya, pasti akan dirasainya. Ini saya peringatkan ini ya. Tiap-tiap kita manusia, tiap-tiap yang bernyawa, mati itu pasti ditempuhnya. Kapan? Itu hanya Allah lah yang tahu. Hanya saja akan disempurnakanlah balasan kamu nanti pada satu hari di mana engkau harus menghadap Tuhan. Barang siapa yang terhindar daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya beruntunglah orang ini. Ingat, penghidupan dunia, harta benda dunia, jangan sampai engkau tertipu karenanya. Itu maksud surat Ali Imran. Jangan sampai tertipu. Latus alunna yauma idzin anim naim. Segala harta benda dunia, segala nikmat dunia yang kamu peroleh, itu akan ditanya ya. Yuhasibukum. Ini maksudnya hisab. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana dapat? Bagaimana cara mendapat ini? Kalau cara mendapat ini main hantam saja, orang punya lipat, bantai, tipu menipu, azablah yang akan engkau terima nanti. Itu yang diistilahkan dengan neraka bagian kamu. Ingat, kita mesti mati. Mati tidak bisa dihindarkan. Cobalah hidup menjadi orang yang jujur di muka bumi ini. Oh, ada juga orang yang, ya tidak semua anak muda ya, tapi ada juga yang agak bandel-bandel. Mendengar mau, tapi bandel-bandel itu masih ada. Apa katanya sama saya? Pak, katanya, kalau kita jujur hidup di dunia ini, tekapar kita, Pak. Jujur ini tebujur kita. Sabar ini tekapar kita, Pak. Kalau tak main, hajab kita. Oh, salah ini ya. Cara macam ini salah. Memang kita ditipu orang tidak mau, tapi jangan menjadi penipu. Memang kita hati-hati, rumah kita kunci karena kita tidak mau dicuri orang. Tapi kamu jangan jadi pencuri. Itu yang diingatkan oleh Allah. Kalau kamu ingin dihormati orang, hormati pula lah orang lain. Kalau kamu ingin dikasihi orang, kasihi pula lah orang lain. Wahakamu linnas kahukmihim ala anfusihim. Ya. Hukumlah manusia seperti kamu menghukum dirimu sendiri. Ini maksudnya bukan hakim di pengadilan ya. Bukan itu maksudnya. Ini hubungan antar kita, sesama kita. Tidak persoalan apa agamanya lah. Apalagi mereka yang mengaku beragama. Dengan siapa saja kamu bergaul, di mana kamu tinggal, hubungan antar manusia itu perbaiki. Penuh kejujuran. Begitu. Senang ya, kalau dihormati orang senang. Oh, senanglah Pak, hormati pula orang lain. Kalau kamu susah ditolong orang bagaimana? Gembira enggak? Oh, gembiralah Pak. Ini jawab anak muda nih. Tolong pula orang lain. Kalau kau nak dicaci-caci orang, dimaki-maki orang bagaimana? Wah, pedih Pak. Orang pun begitu. Coba sadari ini. Ya. Begitu hidup di dunia. Ini yang dimaksud oleh ayat tadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Awas, tidak adalah penghidupan dunia ini kecuali hanya harta benda yang kamu boleh mengambil, tapi jangan sampai kamu tertipu karenanya. Jangan. Takkan senang juga hidupnya. Enggak juga lah. Kadang-kadang ini juga lah manusia-manusia degil-degil ini bukan main ya.
tempat yang engkau duduki sekarang ini, maka dapat engkau duduki karena sudah ada orang yang pergi. Engkau pun termasuk orang yang akan pergi. Oh, ini umum sekali ya. Baik di jabatan, baik pada kekuasaan, pasti ditinggalkan. Barangkali orang yang seumur dengan saya, yang sudah lanjut di atas 50 tahun begitu, yang hidup di zaman Belanda umpamanya, apalagi mereka-mereka ya yang sekarang pun anak muda-muda sekarang, tapi rajin membaca sejarah. Kalau di dalam Quran sejak macam Fir'aun, hebat Fir'aun itu dulu ya. Nih saya berkuasa. Memang ya berkuasa di waktu itu, dapat menghitam dan memutihkan. Ditekan malaikat maut, lewat, tinggal Mesir, diserahkan orang, diserahkan Allah kepada orang lain. Itu contoh itu. Nih belum lama lagi nih, anak-anak muda sekarang barangkali membaca sejarah Hitler. Karena hebat Hitler, Heil Hitler. Ini perang dunia belum lama lagi, tahun-tahun 40-an begitu. Hitler di Jerman ya, Jerman Raya. Wah, mana pun ada, ditekan malaikat maut, lewat, Jerman diserahkan ke orang lain. Nah, menyusul tuh Mussolini di Italia. Hebat Mussolini di Italia waktu itu. Ditekan malaikat maut, lewat. Banyak contoh. Ingat, tadi sudah saya katakan, maka engkau dapat duduk di tempat yang sekarang ini karena sudah ada orang yang pergi. Kamu juga termasuk orang yang akan pergi. Menjadi orang yang baiklah di dunia ini, jujur ya. Memang mungkin karena kejujuran kita itu, dunia ini agak sukar kita memperolehnya. Tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti kan jadi soal ini. Wah, saya ingin juga menerangkan sedikit yang manusia itu yang mana ya. Ya, kepada hampir tiap-tiap manusia yang kita jumpai, tidak semua ya, tapi banyak jumlahnya. Apalagi mereka-mereka yang tidak pernah mendengar soal-soal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak pernah mengenal Al-Quran, tidak pernah mengenal Injil, tidak pernah mengenal kitab suci Vedanya dengan orang Majusinya, tidak pernah mengenal Taurat kalau orang-orang Yahudinya. Kalau Islam tidak pernah mengenal wahyu Allah Al-Quran. Jika kita tanyakan kepada mereka, saudara, bagaimana saudara mengenai soal mati? Barangkali sudah dapat kita tebak ya, hatinya goncang. Takut sekali manusia ini dengan matinya. Takut sekali. Padahal mati pada hakikatnya hanya pindah. Kita hanya pindah saja. Ya. Pindah dari satu alam lain ke alam yang lain. Jadi dalam agama Islam dikatakan alam dunia ke alam barzakh. Datang malaikat maut, dia ambil kita di dalam. Ini tubuh yang kasar ini hanya kapsul, tidak lebih. Tubuh kita ini hanya kapsul. Macam orang yang pergi ke bulan itu ya. Pakai kapsul dia. Sampai di dunia, dia keluar balik kapsulnya. Ya kita di dunia pun gitu. Waktu di-drop oleh Allah kita ke dunia, kita dimasukkan Allah ke dalam kapsul. Inilah tubuh kita yang sekarang ini. Fa'iza ja'a ajaluhum. Masa kita di dalam kapsul ini terbatas. Satu waktu datanglah perintah Allah menyuruh mengeluarkan kembali dari kapsulnya. Dia ambil dari kapsul, terbujurlah bangkai di tengah rumah,
Itu bangkai yang terbujur di tengah rumah itu bukan kita, itu kapsul. Yang kita ini yang dibawa malaikat bertubuh halus, yang selalu diistilahkan oleh orang agama dengan roh. Kita bertubuh halus dengan roh. Ini yang kita, ini tidak mati. Jadi kalau orang katakan sipolan mati, tubuh kasarnya itu yang mati. Ini mudah dibawa berpikir ya. Saya masih ingat waktu saya mengajar di satu tempat, berdialog dengan suatu orang dokter mengenai yang manusia itu yang mana. Saya katakan yang manusia itu yang bertubuh halus kasar, apabila dikeluarkan dari tubuh, keluarlah manusia itu daripada jasadnya. Yang keluar ini yang manusia. Tubuh itu bukan manusia. Dia minta bukti ya. Coba buktikan. Saya bilang begini, kalau perkara bukti ditanya. Kadang-kadang bukti itu hanya dapat dipikirkan dengan otak. Tidak selamanya dapat dicapai dengan panca indera. Banyak yang tidak dapat kita capai dengan panca indera tapi dia ada, itu kita akui. Kadang-kadang banyak yang tidak kita lihat tapi kita akui adanya. Seperti angin, udara ya. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang berada dalam kamar ya. Apa nggak ada udara dalam kamar itu? Ada. Nampak? Enggak. Karena banyak buktinya itu. Jadi tidak semua mesti dilihat baru bukti ada. Tidak selamanya mesti dilihat. Yang melihat ini pun jadi soal ini. Waktu itu saya tanyakan, Pak Dokter, kata saya. Ini dokter sahabat saya. Sama-sama mengajar kami di satu perguruan tinggi di sini. Saya tanyakan, Pak Dokter kalau melihat dengan apa ini? Gelak dia. Saya bilang, Pak Dokter jangan gelak. Anak saya pun bisa menjawab ini. Tapi saya mau dokter yang menjawab. Baru saya puas. Dengan jawab dokter itulah nanti bukti bahasa manusia itu yang dibawa keluar itu. Baik. Sambil gelak dia jawab, mata. Betul Pak Dokter. Mata yang melihat. Ini mata ini saya tunjukkan mata saya ini. Yang ada hitam di tengah. Ini yang melihat. Iyalah yang mana lagi katanya. Baik. Pak Dokter. Orang yang mati itu artinya rohnya sudah keluar dari jasadnya. Betul. Apa ada matanya apa enggak? Ada. Kenapa tidak melihat lagi? Kalau mata yang melihat, tapi orang yang mati itu matanya masih ada. Dibuka tapi tidak melihat lagi. Jadi apanya yang melihat sekarang itu? Oh iya pula ya. Bukan dia pula, ya betul nih itu saya. Jadi bukan mata yang melihat. Mata itu hanya jendela tempat melihat. Tidak lebih. Yang melihat yang kita di dalam. Diambil kita di dalam, mata sudah tidak melihat lagi. Yang melihat ini roh. Dengan apa roh melihat? Inilah yang jadi persoalan sekarang. Sebab kaca pembesarnya nggak ada ya. Kalau macam bakteri-bakteri, dokter kan pernah melihat bakteri-bakteri. Itu ada kaca pembesarnya. Ini kaca pembesar melihat roh nggak ada. Jadi itu maka payah. Tapi apabila datang malaikat mau datang menjemputmu, kita sudah berada, sama-sama berada di alam arwah, alam barzah. Waktu itu kita dengan yang lain dapat lihat-melihat. Dengan apa melihat? Inilah yang tak tahu itu. Inilah yang disebut di dalam Quran dengan yu'minuna bil ghaibi. Persoalannya ghaib yang menjadi rahasia daripada ketuhanan. Nah, ini harus disadari oleh kita semua. Jadi kita itu sebetulnya tidak mati. Itu hanya pindah. Cuma yang jadi persoalan sekarang, bersiaplah. Bersiap. Wah, kepingin sekali saya menguraikan persoalan di seberang kematian ini lebih luas ya. Tapi tidak waktu ini ya. Saya memilih waktu lain. Judul saya yang ini hanya mengenai soal taubat. Bagaimanapun besar dosamu kepada Tuhan. Tapi apabila engkau kembali bersujud dan meminta ampun kepadanya, pasti akan Allah ampunkan. Kemudian berbuat baiklah, engkau akan dikasihi oleh Tuhan. Seperti ayah kandung ibu bapa terhadap anak kandungnya. Mau apa lagi?
Wah, berulang kali saya katakan ini, entah berapa ratus kali saya katakan di mana-mana ini. Sudahlah yang sudah tuh. Ini juga lah manusia ini, bandel-bandelnya. Dikatakan tak bau tak cari duit, pandainya bukan main. Cari cewek, cowok bukan main pandainya. Kok ini nggak bisa dipikirkan ini? Sadarlah, sudahlah yang sudah itu. Minta ampun kepada Allah. Ya sampai di sini saja ya. Sampai ketemu lagi ya, entah kapan-kapan gitu. Salam.